Jatuhnya dua kaisar lautan, Big Mom dan Kaido, memancing pemerintah dunia untuk bertindak, dan langsung mengirim seorang admiral untuk menyelesaikan sisa-sisa peperangan tersebut. Di chapter 1054 ini ada salah satu karakter yang mati, yaitu seorang raja, dan Sabo adalah dalang dari kematian raja tersebut. Banyak sekali hal yang menarik di chapter kali ini, seperti berhasil diselamatkannya Kuma oleh pasukan revolusi. Dan ada karakter baru, Sang Kuda Hitam, dari unit investigasi. Sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa klik dulu tombol like, dan subscribe, kalau sudah. Tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Di chapter 1054 ini, diberi judul Sang Kaisar Api, judul yang berkaitan dengan Sabo di saat referee berlangsung. Di pembukaan chapter kali ini kita diperlihatkan color spread, yang memperlihatkan 4 kaisar lautan yang baru. Halaman pertama dimulai dari ibu kota bunga. Kinemon dan yang lainnya sedang berunding supaya tidak merepotkan Luffy dan yang lain. Mereka melihat seseorang yang sedang berjalan menuju kota, kemudian mereka pergi untuk menghampirinya. Dan ternyata orang itu adalah salah satu dari angkatan laut yang menjabat sebagai seorang admiral, yaitu Ryokugyu. Di sini Ryokugyu berkata, kemampuan yang jarang ditemui, benar-benar tidak biasa, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kalian jangan menghalangiku para samurai, ucap Ryokugyu. Raizo berkata, dia adalah angkatan laut, salah satu musuh Luffy di lautan, ucap Denjiro. Jawab Ryokugyu, Tenryubito adalah dewa, negeri macam apa ini? Yang tidak punya ikatan dengan pemerintah dunia, apa kalian tahu seperti apa dunia luar? Kalian tidak punya tempat di dunia, karena begitulah aturan dunia, jangan membenciku. Ryokugyu sambil mengeluarkan jurusnya, dan dia mempunyai kekuatan buah iblis Mori Mori no Mi, yang dimana kekuatan buah iblisnya bisa membuat hutan dengan hanya memasukkan tangannya ke dalam tanah. Ryokugyu berkata, diskriminasi itulah yang melahirkan kesestabilan. Kami harus beritahu negeri terisolir seperti kalian pelajaran. Aturan itulah yang jadi dasar kelangsungan hidup. Saatnya kalian terima kenyataannya. Umat manusia bisa selamat sejauh ini, hanya berkat adanya hierarki. Di sini Yamato tiba-tiba muncul, dan berkata, mana mungkin akan kubiarkan kau merusaknya? Sekarang akhirnya mereka bisa merayakan kebebasan. Orang-orang ini sudah melewati 20 tahun dalam penindasan. Siapa kau ini? Yamato Dono. Aku Yamato, putra Kaido. Ryokugyu langsung menyerang, dan berkata, kalau itu diperlukan, untuk menangkap Mugiwara. Tak ada hukum yang dilanggar, walau kalian semua mati di sini. Coba saja hentikan aku, akan kubantai ribuan warga kalian, ucap Ryokugyu sambil tertawa. Yamato langsung bersiap untuk menyerang Ryokugyu dan berkata, setiap kata yang kau ucapkan, membuatku muak. Serangan Yamato telak mengenai Ryokugyu dan membuatnya kesakitan, dan memuji kekuatan haki Yamato. Dan Momonosuke pun tiba, dalam bentuk naganya, dan berkata, kalimat bagus Yamato, kami takkan membiarkan kau menyentuh para pahlawan kami yang sedang memulihkan diri. Serontak Momo pun menyerang Ryokugyu dengan serangan Blast Blade. Kawamatsu dan Yamato berteriak mengkhawatirkan Momo, Momonosuke sama. Momonosuke-kun. Kami akan tetap mengusirmu dari ibu kota. Enyahlah. Apapun yang terjadi.
Ryokugyu terheran-heran dengan perubahan bentuk naga yang berwarna merah dan berkata, "Naga merah muda aneh, baru kali ini aku tahu kemampuan ini." Momonosuke yang murka berkata, "Tak ada yang boleh mendatangkan kengerian dan teror kepada rakyat kami lagi. Aku bersumpah, takkan membiarkannya. Mengganggu saja kau ini," ucap Ryokugyu, sambil menyerang Momo dengan lilitan pohon yang dibuatnya. Momo berteriak, "Jangan ikut campur Yamato." Sontak Yamato pun kaget entah apa yang ingin dilakukan Momo. Scene pun berpindah, dengan diperlihatkannya kapal bajak laut rambut merah, yang sedang menuju negeri Wano. Mengapa mereka menuju Wano? Ingin bertemu Luffy kah? Karena sekarang Luffy sudah menjadi bajak laut hebat. Seperti apa yang dulu diperlihatkan pada chapter pertama, Shanks berjanji akan bertemu dengan Luffy, setelah Luffy menjadi bajak laut yang hebat. Shanks berkata, "Ini sulit dipercaya, tapi dia benar-benar mewujudkannya." "Ayo bos, Luffy sudah jadi bajak laut besar," ucap kru Shanks. Dan Shanks langsung bernostalgia, "Ini jadi mengingatkanku, terakhir aku kesini, kita mengucapkan salam perpisahan pada Oden-san. Momo dan Hiyori pasti sudah besar sekarang." Lin Juice berkata, "Kid juga ada di sini kan? Dulu anak itu cari gara-gara dengan menantang kita." Jawab Bong Punch, "Dia sudah hebat sekarang." Dan Yasop berkata, "Tunggu. Aku masih belum siap ketemu Usopp." "Bos, ayo kita ketemu Luffy," ucap Lakiro. Di sini Shanks tersenyum yang sedang melihat bounty Luffy. Diperlihatkannya flashback, di mana bajak laut Shanks yang sedang mengejar kapal agen CP9. Ben Beckman pun berkata, "Kelihatannya ada agen-agen CP9 di sana, merepotkan," ucap Yasop. Shanks berkata, "Siapa peduli, maju terus." Diperlihatkan Wushu, yang sedang panik, dan berbicara, "Apa yang mereka incar? Toh kita tidak bawa harta karun apapun, cuma buah iblis yang payah. Apa-apaan ini? Bukankah ini cuma buah yang akan mengubahmu jadi karet?" Shanks kembali flashback, di saat ia di desa Pusha bersama Luffy, di chapter pertama, di mana momen saat Luffy memakan buah iblis Gomu-Gomu yang dibawa Shanks, dan momen Shanks yang mengorbankan satu lengannya demi menolong Luffy dan sebuah era. Kembali ke saat ini, di mana Shanks memegang lengannya, dan diperlihatkan krunya yang dulu tidak ikut saat bertemu Luffy di Pulau Pusha, yang kaget dengan Shanks yang telah mengenal Luffy yang saat ini menjadi perbincangan dunia. Mereka pun mengatakan dia seperti monyet liar, yang tidak bisa dikendalikan. Shanks pun berkata, "Aku tidak berniat reuni dengan Luffy di sini." Sontak Lucky Rose kaget, "Apa? Apa kalian lupa dengan apa yang terjadi di wilayah kita?" Oiling Gap berkata, "Oh iya, yang bernama Barto itu bilang kalau dia anak buah Luffy. Dia memasang benderanya setelah membakar bendera kita. Kita bisa malu kalau kita biarkan saja itu terjadi." Shanks menjawab, "Ya, mungkin saja." Lanjut Shanks yang sedang menuangkan sakenya sendiri, dan duduk dekat dengan Ben Beckman. Dan Shanks berkata, "Hei Beck, bukannya sekarang sudah saatnya kita pergi mengambilnya?" Dan yang dimaksud oleh Shanks itu adalah One Piece. Dan scene berpindah ke markas besar Angkatan Laut. Mereka sedang berkumpul dan salah satu angkatan laut yang belum diketahui mengatakan, "Kita tak boleh membiarkan pasukan revolusioner begitu saja, Akainu." Akainu menjawab, "Aku tahu itu, tapi kita sudah tak punya sisa angkatan laut yang bisa dikerahkan." Lanjut angkatan laut yang belum diketahui, mereka memanggilnya Kaisar Api Sabo.
dia menjadi idola besar di seluruh dunia. Dari sekian banyak yang hadir di referee, yang terbunuh adalah keturunan dari salah satu 20 pendiri 800 silam, yaitu Nefertari Cobra. Aku yakin, ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi pasukan revolusi. Beberapa jam sebelumnya, mereka menyerang hunian para Tenryubito di Holy Land, menghancurkan monumen cakar Dewa Naga dan simbol para bangsawan dunia. Ini jelas-jelas adalah pernyataan perang. Admiral Ryokugyu dan Fujitora memimpin pertahanan angkatan laut, tapi pada akhirnya mereka berhasil membebaskan mantan rekan mereka, Bartolome Kuma, dari perbudakan Tenryubito. Dan mereka berhasil kabur. Masih ucapan angkatan laut yang tidak dikenal, aku yakin Admiral tidak bisa berbuat banyak, karena mereka bertarung di Holy Land. Jawab Akainu, jangan membuat alasan atas kegagalan mereka. Dan diperlihatkannya angkatan laut yang tidak dikenal itu, sosok dengan rambut rapi, dan memakai kacamata hitam. Dia adalah si kaki kuda hitam, kepala unit urusan kriminal yang bernama Kurouma, dan mempunyai nama panggilan Tensei. Lalu Akainu berkata, Arabasta pasti sedang kacau. Tensei pun berkata, kapal mereka bahkan belum meninggalkan Red Port. Sulit bagi siapapun untuk datang dan pergi dalam situasi ini. Kizaru pun angkat bicara, apa itu berarti kita bisa tutup kasus percobaan pembunuhan Santo Carlos? Kurouma menjawab, mengenai Santo Mosgard yang membantu tersangka melarikan diri, ada pengadilan di tanah para dewa, yang membuatnya semakin rumit. Lanjut Akainu, di Holy Land Kesatria Dewa memiliki kewenangan untuk mediasi. Ini adalah situasi yang cukup rumit, biarkan saja mereka. Kurouma berkata, kelihatannya insiden ini sebagian besar berkaitan dengan Sabo. Di 8 kerajaan terjadi pemberontakan, mereka terinspirasi untuk memulai revolusi. Semua orang memujanya bagaikan dewa, semakin besar legendanya, bisa dibilang, pengaruhnya juga lebih besar, dari Dragon Sang Revolusioner sendiri. Saat ini era sudah benar-benar berubah, pengaruh Kaisar Api bahkan terasa sampai dunia bajak laut. Kizaru menjawab, terlebih lagi adiknya, telah menjadi seorang Yonko. Akainu berkata, aku menjadi Fleet Admiral di era yang sangat kacau, aku tidak peduli di mana mereka akan menyerang kita. Akan kita serang balik dari segala arah. Di akhir chapter kita diperlihatkan orang yang berteriak, Kaisar Api Sabo. Sabo! Kaisar Api Sabo! Dan chapter 1054 ditutup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian. Sekian dan terima kasih. Salam kaum wifu.